tidak pernah melihat anak sekejam ini. Saat orang tua tidak di rumah, ia menjual adik laki-lakinya ke penyelundup manusia. Pertama kali ia merasa tidak tega, tetapi kedua kali, ketiga kali, semakin banyak uang sehingga ia semakin tidak terkendali. Sampai saat ini ia telah menjual 19 anak kecil. Nama anak laki-laki ini adalah Leo. Dia menderita gangguan usia. Saat berumur 5 tahun tubuhnya berhenti berkembang. Ibu membawanya pergi mencari ayahnya. Tetapi ayah sudah memiliki keluarga baru. Dia sangat membenci ibu dan anak ini, dan mengusir mereka. Keduanya tidak ada rumah untuk berteduh, hanya bisa mengumpulkan barang bekas untuk bertahan hidup. Orang desa juga menganggap Leo adalah makhluk aneh, dan mengintimidasi mereka. Untuk menghidupkan Leo, ibu terpaksa melakukan usaha melayani orang. Akhirnya ia tidak sengaja terinfeksi dan meninggal. Leo ingin meminta bantuan pada ayah, tetapi putra lain ayahnya menertawakan Leo, dan memasukkan pasir ke mulutnya. Sejak saat itu Leo menjadi sangat kejam. Dia dimasukkan ke panti asuhan. Di sini dia mengenal Alex. Alex ada ketergangguan IQ, dan sifatnya mirip seperti anak kecil. Tapi dia sangat lincah, sering menggendong Leo berlari kemana-mana. Kemudian Leo beberapa kali diadopsi oleh orang, menggunakan segala cara untuk menjual anak di rumahnya. Dalam 30 tahun ia telah menjual 19 anak-anak. Hari itu seorang polisi bernama John mengadopsi Leo. Leo langsung mengenalinya. John adalah anak yang memasukkan pasir ke mulutnya saat itu, yaitu adik kandungnya. Tidak disangka kakak beradik ini justru menjadi ayah dan anak. Bagaimana membalas dendamnya? Pertama Leo menelepon Paman Lee. Dia bilang bahwa ia tersesat. Paman Lee menenangkan Leo agar tidak panik, dia akan segera pergi. Kemudian Leo mencuri senjata ayahnya. Kemudian mengirim pesan kepada ayah bahwa pistolnya di bangunan. Sebagai polisi, kehilangan pistol bukan masalah kecil. John memutuskan untuk pergi ke bangunan. Di sana teman Leo yang bernama Alex sedang menunggunya. Siapapun tidak kepikiran, anak berumur 5 tahun ini adalah pembunuh. Dia menelepon untuk memancing rekan kerja ayah, kemudian membunuh dengan bor listrik. Ini adalah orang ketiga yang ia bunuh. Sedangkan tujuan dia berbuat ini adalah untuk menjebak ayahnya John. Leo menipu John untuk pergi ke tempat kejadian dan memukul pingsan John saat ia tidak hati-hati. Saat John bangun, ia menyadari ia terbaring di rumah sakit. Rekannya Paul memberitahunya, pada tubuh Paman Lee terdapat beberapa lubang. Darahnya hampir kering. Kuku Paman Lee penuh dengan serat dari pakaiannya. Sedangkan ia pingsan di tempat kejadian. Ini membuat semua orang ragu padanya. Terhadap pertanyaan Paul, Alex tidak bisa mengingat apapun. Dokter berkata Alex mengalami amnesia sementara. Untuk membuktikan ia tidak bersalah, John dan Paul kembali ke tempat kejadian. Di sebuah gudang, mereka menemukan bor listrik yang berlumuran darah. Dibawa ke kantor polisi untuk pengujian. Memastikan ini adalah senjata yang membunuh Paman Lee. Kembali ke rumah, John sedang duduk diam memikirkan kasus. Leo seperti biasanya menyuapi sepotong cake. John tiba-tiba menemui mainan Leo juga dipenuhi lubang, sama seperti di tubuh Paman Lee. John langsung menanyakan siapa yang melakukan ini. Leo menjawab dengan serius, kamu yang melakukannya. John pun terkejut, segera lari ke gudang dan mengecek. Membuka kotak, bor listrik di dalamnya tidak ada. Dia panik dan mulai mengecek kotak lain. Kemudian di sebuah tiang dia menemukan 2 lubang, dan ada 2 bekas darah di lubang itu. Sampingnya terdapat sidik jari darah. John meletakkan tangannya dengan gemetar. Ternyata cocok. Dia jatuh ke dalam keraguan diri yang dalam. Apakah saya benar seorang pembunuh dan amnesia sementara setelah membunuh orang? Dia mencari 2 paku dan dimasukkan ke lubang, dan mengecat dengan cat minyak. Ia ingin membersihkan semua petunjuk. Tapi hari kedua, John menemui cat minyak dan paku telah hilang, dan sidik jari darah kembali muncul. Berpikir beberapa kasus ini hampir sama, John menemukan beberapa kesamaan pada orang yang dibunuh. Seumuran dengannya, kurang lebih berumur 40. Dan tempat kejadian juga berada di dekat rumahnya. Dan yang paling penting, saat kejadian ia sedang libur bekerja, punya cukup waktu untuk melakukan kejahatan. Kali ini ia benar-benar panik. Segera kembali ke kantor polisi untuk memeriksa jasad. Menemui luka setiap korban memiliki bentuk yang tidak teratur. Ini sangat jelas adalah disengajakan penjahat. John melihat gambar dan sedikit tidak asing, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Gambar yang aneh sebenarnya adalah apa? Dia pulang ke rumah dan mencari di internet. Apakah itu semacam huruf AM atau kata misterius? Semuanya salah. Mencari semalaman dan tidak menemukan apapun.
Di waktu yang sama, korban keempat muncul. Seorang wanita disiksa hingga meninggal. Tubuhnya juga dibor beberapa lubang. Dan juga berada di dekat rumah John. Pembunuhan yang sama lagi. Ini adalah keempat kalinya. Sedangkan di balik semua ini, adalah anak John, Leo yang berumur 5 tahun. Malam itu John memikirkan kasus di atas kasur. Tidak sengaja melihat ada sebuah lukisan tangan di rumahnya. Gambar kelinci digambar sama seperti yang di tubuh korban. Sedangkan di sisi lain, Paul menemukan sebuah foto di tubuh korban keempat. Di foto terdapat 5 orang. 4 diantaranya telah dibunuh. Sisa 1 yang terakhir yaitu John. Paul sedikit ragu. Akhirnya ia pergi ke rumah John untuk mencari petunjuk. Leo sengaja meletakkan beberapa gambar di meja. Gambar kelinci juga di dalamnya. Paul langsung mengenali gambar itu. Dia langsung bertanya siapa yang menggambar gambar ini. Leo menjawab sambil tersenyum, "Ayahku." Paul mulai meragukan John. Hari kedua Paul mengajak John keluar. Mengeluarkan foto dan bertanya. John tidak percaya. Rekan kerja lamanya ternyata meragukan dirinya. Dia berusaha menjelaskan. Tapi Paul sama sekali tidak percaya. John marah. Saat keduanya sedang tarik-menarik, John tidak sengaja mendorong Paul ke bawah. John segera mengecek ke bawah. Paul tidak menyangka John akan melukainya. Dia mengeluarkan telepon dan ingin lapor polisi. Saat ini John telah kehilangan akal. Dia menutup mulut Paul hingga ia tak sadarkan diri. Tapi saat John tiba di rumah, dia menemui sebuah foto di dinding. Sama persis dengan yang di tangan Paul. Melihat foto lama zaman kecilnya ini, ia tiba-tiba menyadari di foto tidak hanya terdapat 5 orang. Ada seorang anak laki-laki di belakang mereka. Dilihat dengan seksama, anak ini sama persis dengan Leo. Dia tiba-tiba kepikiran. 20 tahun yang lalu, anak ini yang mengaku dia adalah abangnya. Tetapi ia bersama temannya mempermalukannya dan memasukkan pasir ke mulutnya. John yang terkejut melihat ke Leo. Leo bersenyum dan berkata, "Tebakanmu benar. Saya adalah anak di dalam foto itu. Dan juga kakakmu." 30 tahun yang lalu ayah mengusirnya dan ibu keluar rumah. Mereka mengumpulkan barang bekas untuk bertahan hidup. Ibu sakit, karena tidak ada uang untuk berobat akhirnya ia meninggal. Sejak saat itu Leo telah menyusun rencana balas dendam. Di panti asuhan ia berteman dengan Alex. IQ Alex rendah, namun ia sangat lincah. Yang terpenting adalah ia sangat turut pada Leo. Leo dan Alex bekerja sama dan membunuh satu persatu teman masa kecil John. Kemudian meninggalkan petunjuk yang mengarah ke John. Sedangkan John gangguan jiwa, mengira dirinya adalah pembunuh. Sebenarnya karena kue yang setiap hari ia makan telah dimasukin obat oleh Leo. Tujuan Leo adalah untuk menyiksanya, agar ia menderita. Sekarang Paul mati di tangannya. Pembunuhan telah menjadi nyata. John mendengar semuanya dan benar-benar runtuh. Dia membawa Leo ke laut. Ia ingin menenggelamkan iblis ini. Tetapi Leo justru diam dan tidak panik. John mulai curiga. Tiba-tiba terpikir istrinya yang di rumah. Saat ini ia baru sadar. Ini adalah jebakan Leo. Karena masih ada Alex yang belum pernah muncul. John segera pulang ke rumah. Tapi tidak ada orang di rumahnya. Hanya ada rambut yang keluar dari oven. John tidak terkendali. Ia membuka pintu oven dengan gemetaran. John telah dikelilingi kemarahan. Dia mengambil bor listrik untuk membalas dendam. Alex tiba-tiba menyerang dari belakang. John segera berkelahi dengannya. Keduanya berguling di rumput. John mengambil kesempatan dan mengambil bor listrik. Berhasil membunuh Alex. Kemudian mengambil bor listrik dan mengejar Leo hingga bawah jembatan. Leo akhirnya tidak ada jalan lagi. Tetapi polisi juga tiba pada waktunya. Leo segera menunjukkan seolah-olah ia tidak bersalah. John ingin menyerangnya. John pun tertembak dan jatuh ke lantai. Tapi ia tidak mati. Setelah diselamatkan ia masuk penjara. Dia mengukir 4 kata di lengannya, keluar dan balas dendam. Di akhir film, rekan John melihat foto itu dan menemukan Leo di dalam foto. Sedangkan Leo saat ini melihat ke laut. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Bagaimana akhirnya Leo? Tidak ada yang tahu. Tetapi setiap kebaikan dan kejahatan akan ada balasan. Bukan tidak ada karma tapi waktu belum tiba.